suami memerintahkan segala sesuatu kepada istri, maka titah perintahnya perlu dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan aturan agama Islam. Kalau sudah bertentangan, sekalipun perintah suami tidak boleh dilaksanakan karena sudah bertentangan dengan hukum agama. والصحب والكتب تجان نسله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام ثم إلى حضرة سيدنا وسيدنا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعن به الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis nomor 979. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qila li ahli nari law qila lamun dicaritakeun li ahli nar ka ahli neraka lau kila lamun dicaritakeun li ahli nari ka ahli neraka innakum makisuna fin nari adada kulli hasatin fi dunya la farihu innakum sataman-teman hari aranjeun kabeh eta makisuna anu caricing kabeh innakum sataman-teman aranjeun kabeh eta makisuna anu caricing kabeh pinnari dina jero neraka adada kulli hasotin panabing bilangan setiap-tiap kesik atau pasir di dunia la farihu pasti bunga saha itu ahli neraka la farihu pasti bunga saha itu ahli neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya diucapkan kepada ahli neraka ucapannya, hei kalian semua, sesungguhnya kalian semua diam di dalam neraka itu, cicing di neraka, disiksa di neraka itu sebanyak bilangan pasir di dunia. Pasir di dunia kan banyak, mungkin lebih dari 1000, sejuta mungkin ya. La farihu pasti si ahli neraka itu gembira. Kenapa? Karena ada batasan. Mungkin ada ujungnya siksaan itu.
Jadi bakal gembira, pasti gembira anak ahli neraka kalau disampaikan kepada ahli neraka itu bahwa kalian diam di neraka itu sebanyak bilangan pasir di alam dunia. Mungkin ada 1000, 1.000.000, mungkin lebih. Mereka pasti gembira karena ada batasannya. Kalau kita hitung satu-satu pasir di dunia ini pasti bakal habis. Itu maksudnya. Walau qila sareng lamun diucapkeun li ahlil jannah ka ahli surga, walau qila sareng lamun diucapkeun dicaritakeun diucapkeun li ahlil jannah ka ahli surga, innakum sateman-teman nari aranjeun kabeh eta makisuna anu caricing kabeh fil jannati di surga, fil jannati di jero surga, adada kuli hasotin kana bing bilangan setiap-tiap pasir di dunia, lahazinu pasti nalangsa, lahazinu pasti nalangsa itu ahli jannah. Jadi kata Rasulullah SAW, bila saja disampaikan kepada ahli surga, sesungguhnya kalian semua itu diam, kalian semua fil jannati dalam surga, selama bing bilangan atau sebanyak bing bilangan setiap pasir di dunia, lahazinu pasti ahli surga itu bakal nelangsa. Kenapa? Karena ada batasnya diam di surga itu. Kata Rasul, walakin ju'ila, tetapi ju'ila dijadikan lahum ka ahli surga jeung neraka al-abadu langgeng. Walakin ju'ila, tetapi dijadikan lahum ka itu ahli surga jeung neraka naon eta al-abadu nya eta abadi langgeng salami-lamina. Di surga ya di surga selami-lamina, nggak akan habis nikmatnya. Di neraka juga ya di neraka, tidak akan habis siksaannya, kecuali ada orang-orang muslim yang ia durhaka kepada Allah, maka ada batasannya, dia tetap akan gembira. Tetapi bagi mereka orang-orang kafir yang bukan muslim, langgenglah tinggalnya di neraka. Tidak satu siksaan Allah, janji Allah tidak akan sulaya, siksaannya dahsyat, janjinya tidak akan pernah ingkar. Innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Janji Allah bagi orang yang ibadah sungguh-sungguh karena Allah, mencari ridho Allah, surga menunggunya. Bagi orang yang ingkar, tidak pernah ibadah, meninggalkan ibadah, jahat sama keluarga, jahat sama tetangga, tidak baik dengan orang lain, neraka menunggunya. Bagi orang muslim yang durhaka ada batasannya, tapi bagi orang-orang yang kafir di luar muslim, ia langgeng al-abad, selama-lamanya. Jadi kata Rasul, bila saja diomongkan kepada mereka ahli neraka, kalian tinggal di neraka itu, kalian menunggu neraka, disiksa di neraka itu sebanyak butiran pasir di dunia, pasti mereka gembira. Kenapa? Karena ada batasannya. Demikian pula diceritakan kepada ahli surga, kalian tinggal di surga itu adalah bilangan sebanyak pasir, butir pasir di dunia, pasti orang surga juga akan nelangsa. Kenapa? Karena ada batasannya. Jadi nggak mungkin meninggalkan nikmat lagi. Jadi bakal nelangsa. Maka kata Rasul, walakin ju'ila lahumul abad, tetapi dijadikannya bagi mereka itu adalah kelanggengan di dunia. Jadi surga langgeng, di neraka juga langgeng. Hadis nomor 880. Qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asqa ala ummati lama amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Laula lamun mahante an asqa yen ngaberatkeun ala ummati ka umat kaula, ala ummati ka umat kaula. Laula lamun mahante an asqa yen ngaberatkeun masakatkeun ala ummati ka umat kaula, lama artuhum la amartuhum pasti merintahkeun kuring hum ka umat kaula bisiwak dengan siwak, bisiwaki kana siwak, ma'akuli sholatin serta setiap-tiap sholat siwak. Kata Rasulullah SAW, hadis selanjutnya ini hadis rawahu Shaykhun, berarti Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, pasti amartuhum kuperintahkan pada mereka bisiwak dengan siwak. Berarti anjuran, saking sayangnya Rasul kepada umatnya, maka diperintahkan untuk siwak. Nah, siwak ini kesehatan menjaga kesehatan gigi. Tentunya kalau kacamata dunia, orang yang sering gosok gigi diberikan kesehatan karena itu alamiah. Kita jaga kesehatan, tentu diberi kesehatan. Kita tidak jaga kesehatan, akan rusak kesehatannya karena tidak dijaga. Ini sebagian dari ikhtiar menjaga gigi adalah dengan siwak, karena gigi ini merupakan unsur kenikmatan awal. Ketika kita makan nasi dikunyah di mulut enak, makan apapun ada gigi dikunyah enak. Kalau sakit gigi, apapun yang kita makan tidak akan enak. Sekaya pun orang, umpama ada orang kaya punya tanah 10 hektar, punya perusahaan tebu lagi, tapi sakit gigi, nggak mungkin dia nyicipin gulanya. Kenapa? Karena sakit gigi. Maka gigi ini harus dijaga, kata Rasul. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, akan kuperintahkan terus menerus untuk siwak. Ini Rasul sangat sayang sama kita, sehingga dengan siwak kita diberi pahala, dengan siwak kita diberi amalannya, pahala yang besar bagi orang-orang yang suka siwak. Orang yang siwak itu disenengin para malaikat. Senang malaikat ketika keluar dari mulutnya itu ucapan-ucapan, lafad-lafad orang yang siwak, itu sangat didengar oleh malaikat karena harumnya mulut orang yang siwak itu disenangi oleh malaikat. Ma'a kulli sholatin, serta setiap tiap sholat siwak. Di luar sholat boleh, ketika sholat, setiap sholat boleh. Siwak itu pakai khusus kayu sidir ya, boleh. Ketika tidak ada kayu sidir, minimal siwak mau sholat pakai sorban boleh. Jadi kanan, tengah, nanti kanan, terus tengah, terus kiri, itu minimal siwak. Ketika kita mau baca kitab, siwak itu sunnah. Apalagi mau baca hadis Rasul, siwak. Mau baca Al-Quran, siwak. Mau wiridan, siwak. Mau ceramah, siwak. Mau khutbah juga siwak. Terutama siwak itu setelah berubahna fami, setelah berubahna mulut kita, itu sangat sunnah sekali. Bangun tidur sangat sunnahkan untuk siwak.
Kalau dulu bukan gosok gigi, kalau sekarang gosok gigi ya. Kalau dulu masih siwak. Jadi ada alat khusus. Jadi kita daripada tidak siwak, mending siwak. Karena ibadah orang siwak dibedakan dengan ibadah yang tidak bersiwak. Dalam sholat aja dibedakan kapasitas orang yang siwak dengan tidak siwak. Dalam sholat pun dibedakan pahalanya. Bilangan ibadahnya dilipat gandakan ke Allah bagi orang yang bersiwak. Jadi kata Rasul, kalaulah tidak memberatkan pada kalian, kalaulah tidak memberatkan pada umatku, kuperintahkan kalian untuk bersiwak, terutama setiap sholat, kata Rasul, karena kita akan berkalam dengan kalam yang baik dari mulai takbir, doa iftitah, fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Jadi siwak ini merupakan suatu ibadah. Dan ternyata ada dalam kitab lain bahwa siwak ini mempermudah ketika orang sakaratil maut. Faidah di antara faidah siwak di antaranya dimudahkan ketika sakaratil maut. Tetapi harus jadi ibadah juga ya. Tidak juga sholat tidak, apa-apa tidak, siwak terus ya nggak jadi. Ibadah lain juga dilaksanakan. Tapi dalam sholat ketika kita mau baca Quran, baca hadis, siwak itu yang dimaksudnya. Jadi sering siwak berarti sering ibadah. Maka dimudahkan oleh Allah ketika ia sakaratil maut. Asbab dari siwak dan siwak. Jadi hawana alaihi sakaratil maut, gampangkeun saitu Allah alaihi itu jalema fi sakaratil maut, ketika sakaratil maut. Ini adalah hadiah dari Allah bagi orang yang siwak. Dari Rasul kuperintahkan, karena apa yang diperintahkan Rasul sehingga lamun mah kalaulah tidak memberatkan berarti ada rahasia di balik itu. Sekalipun sunnah ada rahasia di balik sunnah. Selain daripada ibadah dilipat gandakeun, disenangi para malaikat, hawananya digampangkeun nalika sakaratil beli kayu sidir itu dibeli ya. Dibeli kayu sidir, simpan di saku atau di mana saja disimpan. Ya, ketika kita mau pakailah siwak itu, siwak pakai. Hadis nomor 881. Lau kuntu amiron ahadan ayas juda li ahadin. Lau kuntu lamun bukti kaula amiron marentah ahadan ka salah saurang. Lau kuntu lamun bukti kaula, kata Rasul, amiron kita marentahkeun ahadan ka salah saurang ayas juda yen sujud li ahadin ka salah saurang nu sejen la amartun nisa, la amartu pasti merintahkeun kuring, la amartu pasti merintahkeun kaula an nisa ka pirang-pirang awewe ayas judna yen sujud saitu nisa, ayas judna yen sujud saitu nisa li ajwajihinna ka suamina itu nisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila saja nyata perintah sujud ada, kata Rasul, bukti ada, maka akan kuperintahkan sujudnya manusia kepada manusia. Pasti kuperintahkan sujudnya perempuan kepada suaminya. Bila saja ada perintahnya.
pada salah seorang ayasjuda untuk sujud akan kuperintahkan, kata Rasul, pasti kuperintahkan nisa, perempuan ayasjudna yang sujud itu perempuan li ajwajihina pada suaminya. Makna kalimat ini adalah saking agungna kedudukan suami daripada istri, karena surgana seorang istri adalah di suami. Kalau saja ada perkara yang sujud lagi, kata Rasul akan diperintahkan sujud istri kepada suaminya. Ini kedudukan tingginya seorang suami, sehingga Rasul menyimpan bahasa seperti itu. Karena surga anak seorang istri di suami. Kalau istri suami memerintahkan segala sesuatu kepada istri, maka titah perintahnya perlu dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan aturan agama Islam. Kalau sudah bertentangan, sekalipun perintah suami tidak boleh dilaksanakan karena sudah bertentangan dengan hukum agama. Tapi kalau masih dalam bingkai Islam, syariat yang baik, wajib dilaksanakan. Larangan seorang suami bila bingkainya masih dalam syariat, kalau dia melarang, kita jangan kita melaksanakan. Tapi kalau larangannya sudah melanggar syariat, seperti melarang sholat, melarang ngaji dan lain sebagainya, perkara yang wajib, boleh kita melanggarnya. Sekalipun larangan dari seorang suami, neng jangan sholat, jangan sholat duhur, jangan sholat asar, jangan puasa wajib, jangan ke tanah suci, itu kan sudah bertentangan dengan syariat, boleh ditentang. Tapi kalau masih sunat, neng besok jangan puasa, tapi kita masih puasa, haus dan lapar kita tidak dapat pahala dari Allah, namun pahalanya malah dikembalikan kepada suaminya. Senin Kemis itu puasa sunat, suaminya melarang jangan puasa sunat dulu ya, hari ini hari Senin dan besok Kemis kita puasa. Nggak apa-apa Kang, aku kan kuat puasa itu. Sudah dilarang sama suami, tetapi dia masih melaksanakan puasa sunat, pahalanya tidak didapat oleh itu istri, hanya haus dan lapar, pahalanya dikembalikan kepada suami. Jadi hal demikian saking agungnya perintah dan larangan suami kepada istri, hal sunat pun kalau sudah dilarang suami tidak boleh dilakukan hal sunat. Tapi kalau wajib dilarang, bisa kita menentangnya perempuan atau seorang istri itu. Jadi masih banyak kaidah-kaidah lain. Ada orang istri yang berani kepada suaminya dengan kata-kata, dengan kalimat, sehingga menyakitkan lisannya, itu menyakitkan hati suami. Maka lisannya itu atau lidahnya itu akan menjulur panjang sepanjang 70 hasta yang nanti akan diikatkan pada dirinya, badannya, dan digantung dia. Ketika seorang istri dengan lisannya menyakiti seorang suami. Ada lagi seorang istri yang menyakiti suami, mengatakan bahwa tidak ada kebaikan dari engkau, tidak ada kebaikan dari suami, kata si istri kepada suaminya. Maka Allah itu menghapus, menggantung semua kebaikan si istri tersebut sebelum suami ridho kepada istri tersebut. Itulah bahaya. Nah, maka nggak boleh seorang suami berani
kepada istri, dan masih banyak kandungan-kandungan hadis yang melarang atau larangan seorang istri kepada suaminya. Sangat banyak. Yang pada dasarnya seorang istri itu mudah masuk ke dalam surga Allah. Mudah. Asalnya taat kepada suaminya, taat kepada Allah, taat kepada suaminya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, melaksanakan daripada kewajiban-kewajiban puasa bulan Ramadan dan taat kepada suaminya. Maka kata Rasul, bi aisyai, mangga surga mana yang kau inginkan pintunya silahkan masuk bagi seorang istri yang istri solihah yang taat kepada suaminya. Satu, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam agama, menjaga daripada dirina, menjaga farjina, dan taat kepada suamina. Kata Rasul, surga mana yang kau inginkan? Taat pada Allah, rajin sholat malam. Taat pada Rasul, menjalankan semua perintah Rasul. Melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, menjaga farji, tetapi tidak taat pada suami, hilang semuanya kebaikan itu. Tidak taat sama suami, hilang. Jadi percuma gitu. Kita tahajud malam, baca Quran, tapi sama suami berani. Kita puasa Senin Kemis, ngaji kemana-mana, berangkat sana sini, hadir pengajian, tapi sama suami berani. Sama suami ngelawan. Jadi itu sama dengan ngisi air tapi bawahnya embernya bolong. Sia-sia, iya sia-sia. Karena kata Rasul, derajat suami itu tinggi daripadanya, sehingga kalaulah kuperintahkan, nyata ada perintah sujud, akan kusuruh sujud lagi si istri kepada suami. Lima ja'ala Allahu lahum 'alaihinna minal haq. Lima kana perkara ja'ala ngajadikeun salawusnya lahum kaitu suami, alaihinna kaitu awewehna minal haq tina haq. Karena ada hak yang harus dituntaskan, ada hak yang harus dibereskan daripada seorang istri kepada suaminya. Hadis nomor 882. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, launa jalla Musa, lamun turun saha Musa Nabi Musa, fattaba'tumuhu, maka bakal turun maraneh kabeh hu ka Musa. Launa jala, lamun turun saha Musa Nabi Musa, fataba'tumuhu, maka bakal turun maraneh kabeh hu ka Musa. Wa taraktumuni, jeung bakal ninggalkeun maraneh kabeh ning kaula, kata Rasul. Allah dolaltum, pasti sasar maraneh kabeh. La dolaltum, pasti sasar maraneh kabeh. Anna ari kaula haddukum, anna ari kaula haddukum, eta bagian maraneh kabeh minan nabiyyin ti pirang-pirang nabi, wa antum jeung ari maraneh eta hadzi bagian ti kaula minal umami ti umat. Kata Rasulullah, bila turun Nabi Musa lalu kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, pasti kalian akan sesat. Karena aku adalah bagian dari Nabi, dan Nabi semua tunduk kepadaku, dan kalian bagian dariku daripada umat. Artinya ini umat hari ini
Bila datang Musa lalu ikuti Musa maka akan sesat. Karena hari ini saat ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gambarannya. Maka ada boleh lagi ada beriman kepada nabi lain. Artinya cukup dengan Quran kita beriman. Kita imani kitab yang 3, Zabur, Taurat dan Injil, tetapi lebih-lebih kepada Al-Quran. Karena Al-Quran meliputi seluruh daripada kitab-kitab terdahulu. Bila saja turun Nabi Musa, kalau kalian ikuti padanya dan meninggalkan aku, kalian pasti sesat, kata Rasul. Aku adalah akhir dari semuanya. Aku adalah bagian dari Nabi dan kalian adalah bagian dari aku, atau kalian adalah umatku. Kenapa harus ikut dengan Nabi lain? Gitu ya. Seandainya kalian mengikuti Nabi lain hari ini, maka dolaltum, pasti akan sesat. Karena adalah kalian itu minal umam wa antum haddi minal umam, dan kalian bagianku daripada umat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa derajat Rasul lebih tinggi daripada derajat nabi-nabi terdahulu. Maka derajat Rasul tidak bisa dihitung derajatnya oleh nabi yang terdahulu, dan tidak bisa disamakan derajat Rasul dengan nabi-nabi lain. Dia amat jauh. Hadis nomor 883. Laula nisa'u la ubadallah la ubida Allahu haqqa ibadati. Laula nisa'u lamun mah teu karena awewe. La ubida, pasti disembah sah Allah Gusti Allah haqqa, karena hak ibadatihi, karena hak ibadahnya itu Allah. Kalau seandainya tidak ada perempuan, laula nisa, lamun mah teu aya awewe, si lalaki pasti nyembahna ke Allah, betul-betul nyembahna. Berarti perempuan itu adalah pengganda ibadah. Jadi kudu gembira ada perempuan untuk menggandakan ibadah. Jadi ibadah yang bagus itu kalau ibadah banyak tantangannya. Mau ke masjid ngantuk, dilawan ngantuk. Mau ngapalkan kita ngantuk, lawan ngantuk. Mau talaran hafalan kita ngantuk capek, dilawan, lebih gede pahalanya. Kita lagi di ladang sholat, tantangannya gede. Pertama tempatnya harus ke air, baju kotor ya, banyak keringat, tapi kita berani melawannya. Langsung kita mandi ya, bersih-bersih langsung sholat. Kalau kita di masjid nggak ada itu. Kenapa? Baju kita bersih, enak, seger, tempat datar. Maka ibadah itu yang bagus, ibadah yang banyak tantangannya. Lalu kita khusyuk ke Allah. Jadi kalimat Rasul di sini, laula nisa, seandainya tidak ada perempuan, la ubida Allah, pasti disembahnya Allah dengan hak disembah. Bila tidak ada perempuan, untung ada perempuan. Jadi penyemangat, untung ada perempuan. Tapi kalimat ini ya, jangan sampai terganggu ibadah kita dengan perempuan. Jangan terganggu ibadah kita dengan perempuan, tergoda dengan perempuan ibadah kita. Jadi seandainya tidak ada perempuan, seandainya tidak ada, berarti kosong di alam dunia, nggak ada perempuan. Laki-laki semua pasti bakal benar-benar ibadahnya kepada Gusti Allah.
Tetapi turun perempuan Allah diturunkan pengganda, berarti pengganda ibadah, salah ya. Jadi tadinya tidak ada perempuan, ibadah benar-benar gitu, karena nggak ada godaan, datang perempuan. Kalau masih bujangan kan godaan bujangan, kalau sudah beristri berarti ya tanggung jawab seorang suami berat. Maka tidak ada perempuan juga ibadah benar-benar hak ibadah, ada perempuan juga tetap hak ibadah harus dia. Jadi laula nisa'u, seandainya tidak ada perempuan, la ubida, pasti disembah satu Allah hak ibadah, dengan hak benar-benar ibadah ke Allah. Hadis nomor 984. Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalla, bainal musalli ma da'ali. Lau ya'lamu lamun ma uninga saha al maru, lau ya'lamu lamun ma uninga saha al maru, jalma anu ngaliwat, seandainya tahu orang yang melintas baina yadil musalli, antara orang yang sholat, berarti kedepannya orang yang sholat. Madza alaih, ari naon perkara alaika itu anu sholat, madza alaih naon kana itu anu ngaliwat, lakana pasti nyata ayya qaifa ya cicing saitu maru anu ngaliwat arba'ina 40 khairan karena kebagusan, lahu ka itu maru anu ngalintas, min ayu marro tinimbang yen ngaliwat, baina yadaihi antara itu anu sholat. Seandainya tahu, kata Rasul, apa perkara orang yang sholat, seandainya orang itu tahu bagi yang melewati di depan orang sholat, ngalintas di depan orang sholat gitu ya, maka dia akan diam selama 40. Ada kalimat 40 hari, 40 waktu, 40 musim. Ini mah 40 kebaikanana. Lahu bagi itu orang yang melintas akan diam, daripada dia harus melewati di depan orang sholat. Daripada melintasi orang yang sholat, lebih baik diam, menunggu orang itu selesai sholat. Karena orang itu lagi ibadah ke Allah, lagi menyembah Allah, jangan sampai terhalang antaranya dengan Allah, dengan melintasnya kita. Sehingga ada kalimat bisa dosa orang yang melintas sholat, bisa haram orang yang melintas orang yang di depan sholat. Ada orang sholat depan kita ujung-ujung melintas tanpa alasan lain-lain, melintas begitu saja itu haram, bahkan menjadi akibat dosa. Karena jangan kita memutus hubungannya dengan Allah, bisa terganggu orang sholat itu. Berarti kalimat ini, hadis ini, larangan orang melewati orang yang lagi sholat di depannya. Jadi kata Rasul, lau ya'lamu, seandainya tahu siapa almaru orang yang melewat baina yadil musalli, antara orang yang lagi sholat, madza alaihi, ada apa di dalamnya, dosa gede, lakana pasti dia diam, lakana ayakif pasti dia diam. Jadi wakaf cicing, arba'ina khairan, karena 40 khairan, kehalusan, terjadi 40 kebaikan
bagi yang dia diam ketika orang yang lagi sholat di depannya. Kita orang sholat melintas, lebih baik diam menunggu daripada dia melintas ya. Ayo dibaca. Bismillah.